Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Hari ini aku bakal jelasin tentang cara pengolahan data pendugaan stok ikan menggunakan Visat. Pertama, aku bakal jelasin cara download dari aplikasi Visat tersebut. Oke, langsung aja kita buka Google Chrome atau apapun browser yang kalian gunain. Terus kita klik Visat. Nah, ini kita klik yang www.fao.org. Oke, kalau udah ini kita langsung aja cari buat downloadnya. Nah, ini akan ada tulisan download. Ini kita langsung klik here aja untuk download. Ini lagi di download, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kalau udah selesai di download, ini aplikasi Visatnya tinggal kita install. Installnya sama aja kayak aplikasi biasanya. Kita langsung next aja. Kita tunggu. Oke, kalau udah kita klik finish. Kita bisa lihat ini aplikasi Visatnya dibuka. Oke, kalau misalnya aplikasinya udah selesai diinstal kayak gini, kita lanjut ke Excel-nya. Kita buka datanya, ini udah jadi data Excel-nya. Oke guys, untuk pertama kita buat dulu total data, min, max, lebar kelas. Oke, ini sebelum lebar kelas itu ada jumlah kelas. Selanjutnya itu ada selang kelas. Total data itu, oh ya, ini untuk data panjang ya yang kita cari. Itu kita klik count. Terus kita blok ini ke bawah. Inilah total data dari panjang ini. Selanjutnya itu untuk min, kita klik. Begitu juga dengan max. Oke, kita udah dapat data dari total data, data minimal dan data maksimalnya. Selanjutnya itu kanan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita cari jumlah kelas. Untuk cari rumus jumlah kelas itu 1 ditambah 3 kali 3 dikali log dari total data. Ini kita enter aja kalau udah. Ini adalah jumlah kelasnya. Selanjutnya itu kita cari lebar kelas. Oke, untuk lebar kelas sendiri itu kita cari dari rumus nilai maksimal dikurang nilai minimal dibagi dengan lebar kelas. Ini adalah lebar kelasnya. Selanjutnya kita cari selang kelas. Oke, untuk selang kelas sendiri itu, selang kelas pertamanya itu adalah nilai minimum dari data panjangnya, yaitu 29. Dan untuk jumlah kelasnya ini sendiri kita bakal bulatin nilainya jadi 10. Selanjutnya, selang kelas selanjutnya itu rumusnya itu sama dengan selang kelas pertama ditambah dengan lebar kelas. Nah, ini kita kasih dolar agar dia bisa ditarik. Ini kita tarik hingga nilai selang kelasnya itu mencapai nilai maksimum data, yaitu 82. Oke, ini kita udah dapat nilai maksimum datanya. Oke, selanjutnya itu kita buat kelas interval. Kelas interval ini dibuat seperti halnya biasa kita membuat interval kelas. Jadi di sini 29 interval kelasnya itu mencapai minus 1 dari angka di atasnya, yaitu 33,3.
Untuk interval kelas yang selanjutnya itu berarti 34,3 sampai dengan 38,6. Oke, ini merupakan interval kelasnya udah jadi. Selanjutnya kalau udah selesai interval kelas, kita buat selang kelas atas dan selang kelas bawah. Untuk selang kelas atas itu sendiri merupakan nilai interval kelas yang paling tinggi itu dari 33,3 sampai 82. Sedangkan untuk selang kelas bawah itu merupakan 29 sampai 76,7. Oke, kita buat untuk selang kelas atasnya itu ada 33,3, 38,6. Sedangkan untuk selang kelas bawahnya itu ada 29, ada 34,3 sampai dengan selesai. Oke, di sini udah ada nilai dari selang kelas atas dan selang kelas bawah. Selanjutnya itu kita akan buat batas kelas atas dan batas kelas bawah, di mana nilai selang kelas atas dan selang kelas bawahnya tuh bakal dikurang 0,5. Jadi kita buat dulu nilai 0,5-nya untuk mempermudah. Kita tulis batas kelas atas dan batas kelas bawah. Itu batas selang atas dikurang 0,5. Sedangkan untuk batas kelas bawahnya juga sama. Oke guys, selanjutnya itu kita bakal buat data analisis. Kita klik data, terus kita klik data analisis. Ini kita pilih histogram. Untuk input range-nya itu kita pilih dari data panjang. Sedangkan untuk bin range-nya sendiri itu kita pilih dari selang kelas. Selanjutnya kita pilih outputnya dan kita pilih kotak di mana yang kosong. Kita langsung klik di mana aja random. Di sini harusnya. Di sini kok klik. Belum kau pindahin tanahnya. Oh maaf, tadi belum dipindahkan ternyata. Nah ini kita klik baru di sini. Ih kebanyakan. Nah kalau udah selesai kita klik OK. Salah. Bin range itu. Oke, kita klik OK. Nah, ini udah ada nilai bin dan frekuensinya. Selanjutnya itu kita cari nilai bin dan frekuensi untuk setiap bulannya. Oke, kita langsung aja. Kita klik, kita lakukan hal yang sama. Untuk data panjangnya, kita pilih data panjang untuk di bulan Juni. Oke, untuk data bin range-nya itu sama aja. Data dari selang kelasnya, sedangkan untuk outputnya kita pilih di tempat lain. Kita klik OK. Nah, ini adalah bin dan frekuensi untuk bulan Juni. Kita lanjutkan untuk di semua bulan. Oke guys, selanjutnya itu kita langsung masuk ke aplikasi Vsat-nya. Pertama kita klik New. Kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini kita pilih di mana ya? Di sini aja. Kita kasih nama pengolahan data kawa-kawa. Ya. Apakah kalian sering dengar ikan kawa-kawa? Kalau aku sih enggak. Yang pernah dengar bisa komen di bawah. Iya, yang pernah dengar boleh komen di bawah. Tapi aku udah tahu untuk spesies name-nya sendiri ikan kawa-kawa itu adalah Eutinus affinis atau ikan makarel. Ikan makarel ya. Terus untuk other identifier-nya itu ikan kawa-kawa. Smallest middle length-nya itu adalah nilai terkecil dari panjang ikannya. Itu nilainya 29 seperti yang udah kita lihat sebelumnya. Sedangkan untuk kelas intervalnya itu sendiri itu 5,3. Kalau udah selesai kita klik add simple. Oke, ini kita tinggal masukin datanya itu mau tanggal berapa. Di sini contohnya itu aku masukin tanggal 11 bulan 6.
Oke, kalau untuk bulannya kita pilih 6. Untuk tahunnya itu kita pilih sesuai tahun kita, itu tahun 2014. Kalau udah oke aja. Nah, ini kan kita datanya tadi nyampe 82, sedangkan di sini masih 76,7. Jadi buat nambahin kotaknya tinggal diantar aja. Terus kita add sampel lagi untuk bulan 8 dan bulan 7. Oke. Terus habis itu kita balik lagi ke Excel, kita copy nilai frekuensinya, kita Ctrl C, terus ini kita buat pastenya kita blok dulu semua, baru di paste. Kalau udah selesai kayak gini, ini kita save dulu. Baru kita lanjut ke Access Direct Feed of LF Data, kita pilih Elephant. Lalu langsung aja ke Response Surface. Nah, di sini ada data L infinite. Untuk L infinite-nya ini sendiri bisa dicari di jurnal. Di sini kita pakai 55 sampai dengan 100. Kalau udah, kita langsung pilih starting sampelnya. Ini antara bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pertama kita pilih Juni dulu. Lalu kita pilih frekuensi yang paling besar dari nilainya ini. Di sini kita lihat yang paling besar itu 50,2. Kalau udah selesai kita compute. Kita cari nilai yang paling tinggi di antara semua data ini. Yang warna merah itu sendiri merupakan nilai tertinggi. Ini kalau kita lihat nilai paling tingginya itu sekitar 0,672. Nggak ada lagi. Ke bawah juga. Karena biasanya tuh dia emang yang paling atas ini yang paling banyak nilai tertingginya. Kalau udah dapat, kita balik lagi ke Excel, ini kita tulis ini 0,672 LOO 59,50 dengan K-nya 1,51. Ini nilai K, ini LOO. Ini nilai P-nya. Oke, di sini udah dibuat buat tabelnya. Kita langsung isi aja 59,50 1,51 0,672. Lanjut lagi buat data selanjutnya bulan Juli. Itu sama, yang paling tinggi itu 50,2. Kita compute lagi. Lalu kita cari lagi nilai yang terbesarnya di mana. Di sini nggak ada ya. Oh, ini yang paling besar, tapi kita coba cari lagi. Ini di sini nilai terbesarnya di sini 0,669. 0,51 97,75 0,669. Lanjut lagi buat yang bulan Agustusnya. Sama, bulan Agustusnya juga di 50,2. Kita compute lagi. Kita cari nilai yang paling tingginya. Di sini nilai paling tingginya itu ini ya. 0,569 pada LOO 61,75 dan K 1,01. Oke, kalau udah selesai itu kita lanjut lagi ke K-scan buat tahu grafiknya. Oke, kita masukin untuk L infinite-nya itu 59,5. Terus C-nya 1,51. Kita compute. Oke, kalau udah kita plot VBGF curve-nya. Ini kita checklist. Terus kita plot lagi. Bentar. Oke, guys, tadi ada sedikit kesalahan di mana
C-nya di sini tuh bukan diisi K. Tadi aku salah isi, aku isi K. Dan untuk yang ini tuh yang diisi cuman L infinite-nya aja. Kalau udah hasilnya tuh kira-kira seperti ini. Setelah itu kita bakal cari untuk mortality estimation-nya. Kita pilih. Terus kita baru isi L infinite-nya 59,5 dan K-nya 1,51. Kalau udah compute. Nah, setelah itu kita extrapolate probe. Ini kita isi 30. Terus karena ini minus, kita hapus aja minusnya. Baru kita proses. Nah, kira-kira tuh seperti ini hasilnya. Terus setelah itu kita buka recruitment pattern. Nah, ini kita isi lagi L infinite-nya 59,5 dan K-nya 1,51. Setelah itu kita compute. Nah, ini kita cari di numeric result-nya. Itu nilai yang paling tinggi, yaitu 14,37. Kita isi 14,37. Kita decompose. Nah, inilah grafik hasil yang ketiga. Oke, sekian dulu video tutorial tentang cara pengolahan data panjang ikan. Pengolahan data ikan menggunakan data VSAT 2. Aplikasi VSAT 2. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu.